Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep masak ayam kuah pindang ala resto yang rasanya enak, dijamin semua suka. Nah, kali ini kita masak ayam kuah pindangnya menggunakan bumbu khas Palembang dengan ala resto. Biasanya menggunakan ikan, tapi di sini aku menggunakan ayam. Ayam bagian paha sebanyak 500 gram yang sudah dipotong kecil-kecil seperti ini, atau potongan sop atau potongan rica-rica. Nah, bisa kalian request ya ke tempat abang-abang pemotongan ayamnya, dipotong kecil-kecil seperti ini. Lanjut, ayamnya di sini aku mau cuci dulu sampai bersih, terutama masih ada sisa-sisa darah yang masih menempel, bahkan masih ada bulu-bulu juga yang masih menempel ya. Jadi kita wajib cuci sampai bersih untuk ayamnya sebagai bahan utamanya untuk kita masak ayam kuah pindang ala resto. Nah, segini sudah cukup ya teman-teman. Untuk ayamnya sudah dicuci bersih, beri garam 1/4 sendok teh dan beri 2 irisan jeruk nipis. Ini fungsinya supaya mengurangi aroma bau amis dari ayamnya. Jadi kita marinasi sebentar menggunakan garam dan jeruk nipis. Nah, ini aku sisihkan dulu sekitar 15 menit ya. Setelah 15 menit ini kita buka kembali ayamnya dan kita cuci bilas kembali sampai bersih. Nah, segini sudah cukup. Kemudian siapkan panci untuk merebus air. Tuangkan air secukupnya di dalam panci untuk merebus ayam ya. Kemudian kita panaskan dan didihkan seperti ini. Setelah mendidih, masukkan ayamnya. Jadi di sini ayamnya kita rebus terlebih dahulu. Untuk merebusnya tidak perlu lama-lama teman-teman. Sekitar membutuhkan waktu 1 menit sudah cukup. Nah, segini sudah cukup ya. Sekitar 1 menit direbus. Langsung kita angkat untuk ayamnya, untuk kita bikin masak ayam kuah pindang ala resto khas Palembang. Nah, untuk ayamnya kita pisahkan ke tempat wadah yang baru seperti ini. Ini akan kita jadikan bahan utamanya ya. Kemudian sisihkan. Lanjut akan aku siapkan di sini ada buah nanas. Untuk buah nanasnya di sini aku siapkan sekitar 250 gram atau setengah bulatan dari nanas madu ya, atau nanas yang kecil. Kemudian siapkan untuk daun bawangnya. Di sini aku potong-potong agak tebal, sekitar 1 cm untuk daunnya. Kita siapkan dan sisihkan ke dalam mangkuk. Kemudian lanjut aku siapkan ada daun kemangi. Nah, di sini aku siapkan kemangi sekitar 1 ikat kecil ya teman-teman untuk daun kemanginya, atau kalian pakai secukupnya. Disarankan daun kemanginya agak banyak ya, supaya nanti kuah pindang ayamnya lebih terasa dan lebih enak banget pokoknya. Nah, ini kita ambil bagian daunnya saja, kemudian jangan lupa dicuci sampai bersih. Nah, ini setelah dicuci bersih ya. Kemudian lanjut, aku siapkan ada tomat merah 1 buah. Kita potong-potong semangka, kemudian diperkecil seperti ini. Nah, potongannya dibelah lagi menjadi 2 bagian ya. Juga sama untuk tomat hijaunya 1 buah. Kita potong-potong semangka dan dipotong perkecil. Sisihkan dan gabungkan ke dalam wadah kemangi. Kemudian lanjut, aku mau persiapkan semua bumbu-bumbunya, ada bawang putih dan bawang merah. Nah, teman-teman perhatikan ya cara membuat bumbunya untuk kita bikin masak ayam kuah pindang ala resto khas Palembang yang benar-benar rasanya enak, dijamin semua suka. Ini kalian wajib nanti coba resepnya ya teman-teman. Nah, semua perbumbuan ini wajib banget kita cuci sampai bersih terlebih dahulu sebelum untuk kita eksekusi meracik bumbunya. Terutama dikhawatirkan di sini terdapat pada cabai rawit merah dan cabai merah keriting. Dikhawatirkan masih ada semprotan pestisida yang masih menempel ya. Jadi wajib banget kita melakukan pencucian sampai bersih semua perbumbuannya untuk kita bikin masak ayam kuah pindang ala resto khas Palembang. Nah, nanti kalian perhatikan ya cara memasaknya serta mempersiapkan bumbunya. Nah, segini sudah cukup. Ini dia teman-teman bumbu aromatiknya. Pertama-tama aku siapkan daun salam 2 lembar, serai 2 batang, lengkuas 2 ruas jari. Kemudian cabai rawit utuh 20 buah kita siapkan ya. Ini sebagai pendukung rasa pedasnya nanti. Bumbu halusnya ada bawang putih 4 siung, bawang merah 8 buah, jahe 1 ruas jari, kunyit 1,5 ruas jari, cabai merah 6 buah. Baiklah teman-teman, di sini kita akan eksekusi satu persatu untuk bumbunya. Pertama-tama bawang putih ini akan kita potong-potong menjadi 3 bagian, dipotong diperkecil seperti ini terlebih dahulu. Dan bawang merahnya juga sama ya, dibelah menjadi 2 bagian. Juga sama untuk jahenya, diiris-iris diperkecil. Kemudian untuk kunyitnya juga sama, dipotong-potong kecil juga seperti ini. Dan untuk cabai merah keritingnya kita potong-potong juga diperkecil ya, supaya tidak terlalu panjang. Dan siapkan blender, haluskan bawang putih, bawang merah, kemudian jahe, kunyit, dan cabai merah keriting.
Tambahkan terasi udang setengah sendok teh. Tambahkan air secukupnya untuk mempermudah dihaluskan dalam blender. Kemudian blender sampai benar-benar halus, sampai mendapatkan tekstur halusnya seperti ini teman-teman. Ini halus banget ya. Saatnya kita memasak. Siapkan wajan, tuangkan minyak secukupnya untuk menumis bumbu halus. Nah, kira-kira segini sudah cukup ya, sekitar 80 ml. Kita panaskan, kemudian tuangkan bumbu halusnya. Kita masak dan tumis sampai benar-benar matang ya teman-teman. Tetap menggunakan api sedang untuk menumis bumbunya sampai dia kering dan pecah minyak seperti ini. Nah, ini karena minyaknya banyak, aku kurangi minyaknya, kita buang ya minyaknya. Nah, kira-kira segini sudah cukup. Kemudian tambahkan air 500 ml. Kita larutkan ya. Kemudian ini dipanaskan kembali sampai mendidih. Nah, mendidih seperti ini teman-teman. Kita larutkan sekitar 1 menit. Ini sudah cukup. Kita matikan api kompornya, kemudian pindahkan ke panci yang baru dan disaring. Nah, disaring seperti ini teman-teman. Kita ambil airnya saja yang menyatu dengan bumbunya. Jadi ampas bumbunya ini kita tidak pakai dan dibuang ya. Jadi kita ambil airnya saja. Tambahkan air 500 ml lagi. Kemudian masukkan serai, masukkan lengkuas dan daun salam. Tambahkan asam kandis 5 iris. Kalau kalian tidak punya asam kandis bisa di skip atau ditambahkan dengan asam jawa juga boleh. Nah, kemudian setelah mendidih, masukkan ayamnya dan masukkan potongan nanasnya. Kemudian masukkan potongan daun bawangnya. Lanjut kita masak sampai mendidih kembali. Setelah mendidih, beri penyedapnya, garam 2 sendok teh. Kemudian tambahkan kaldu bubuk ayam 2 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, dan saus tiram 1 sendok makan. Setelah itu diaduk-aduk kembali sampai merata. Tetap menggunakan api sedang untuk di tahap seperti ini. Nanti bisa dites rasa ya, kurang apanya bisa ditambahkan. Nah, kita masak sampai 20 menit teman-teman menggunakan api sedang. Jadi kita matangkan ayamnya sampai benar-benar matang. Setelah itu kita tes rasa setelah 20 menit. Jadi di sini aku tambahkan gula pasir sebanyak 2 sendok teh. Nah, segitu sudah cukup ya teman-teman menambahkan penyedapnya, karena di sini aku menggunakan air sebanyak 1 liter. Kemudian masukkan potongan tomat dan masukkan daun kemanginya, masukkan cabai rawit utuhnya. Kita aduk-aduk kembali. Di tahap saat ini kita membutuhkan waktu selama 5 menit teman-teman untuk mematangkan daun kemanginya supaya nanti wanginya lebih keluar dan lebih sedap. Ini aromanya aja sudah wangi banget teman-teman. Nanti cara penyajiannya untuk makan masak ayam kuah pindang seperti ini, cabai rawit utuhnya bisa digerus ya untuk sebagai pendukung rasa pedasnya. Nah, segini sudah cukup. 5 menit sudah berlalu. Masak ayam kuah pindang ala restonya sudah matang, siap disajikan. Kita angkat dan tuangkan ke dalam mangkuk. Wow, ini dia teman-teman. Masak ayam kuah pindang ala resto khas Palembang sudah siap disajikan. Ini rasanya benar-benar enak. Salah satu masakan untuk keluarga. Dijamin pokoknya ini salah satu menu yang bikin kalap makan, kesukaan semua keluarga dan kesukaan semua orang. Masakan berkuah dengan menggunakan bumbu nanas, perpaduan dengan kemangi dan bumbu aromatiknya. Ini sedap banget pokoknya, nikmat banget. Kalian ikutin saja step by stepnya cara memasaknya dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep masak iga kuah pindang yang rasanya enak, dijamin semua suka. Di sini sudah aku siapkan bahan utamanya iga tulang sapi sebanyak 1 kg. Iga tulang sapinya sudah dipotong-potong seperti ini ya teman-teman. Jadi langsung saja kita eksekusi memasak. Dan sebelum memasak, di sini aku mau pastikan untuk mencuci sebelum dieksekusi untuk memasak. Nah, wajib banget ya melakukan pencucian sampai bersih. Terutama di sini dikhawatirkan masih ada pasir atau kotoran-kotoran yang masih menempel. Jadi wajib banget kita cuci sampai bersih menggunakan air seperti ini. Setelah nanti dicuci akan kita rebus ya sebelum untuk kita memasak masak iga kuah pindang. Nanti rasanya enak banget teman-teman, bisa bikin kalap makan. Nah, segini sudah cukup ya. Untuk iga sapinya sudah bersih. Kemudian langsung kita tempatkan ke dalam panci presto. Masukkan semua iga tulang sapinya. Kemudian tambahkan air secukupnya atau di atas dari pembatas
iga tulang sapinya seperti ini. Nah, segini sudah cukup ya. Tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu bubuk sapi 1 sendok teh. Aduk merata, kemudian tutup panci prestonya. Saatnya kita letakkan di atas api kompor untuk kita panaskan ya. Dan nyalakan api kompornya. Saatnya kita presto untuk tulang iga sapinya. Presto selama 40 menit teman-teman. Setelah bunyi presto baru mulai bunyi. Nah, setelah 40 menit ini aku matikan api kompornya. Kita sisihkan dulu ya, biarkan. Kemudian ini dia teman-teman yang paling penting, nanas madu 1 buah ya aku siapkan. Boleh menggunakan nanas lainnya ya teman-teman, yang penting buah nanas. Nah, untuk nanas madunya ini rasanya manis ya, jadi tidak terlalu asam. Nah, untuk nanasnya dipotong-potong seperti ini teman-teman. Diperkecil ya potongannya. Setelah dikupas kulitnya, jadi dipotong-potong seperti ini. Buah nanas ini teman-teman yang berperan penting nanti untuk masakan iga kuah pindangnya, yang nanti aromanya itu harum banget, sedap banget ya. Dari ada rasa asam segarnya dan ada manis-manisnya. Kemudian kita sisihkan ke dalam mangkuk setelah dipotong-potong seperti ini. Aku sisihkan ya. Kemudian lanjut di sini aku siapkan ada daun kemangi. Untuk daun kemanginya ini dalam satu bungkus ada 2 ikat, jadi aku pakai semua ya. Nah, untuk daun kemanginya kita petikin dulu, pisahkan dulu daunnya dan batangnya. Jadi yang aku ambil adalah daunnya saja teman-teman. Untuk bagian batangnya tidak kita ambil ya. Ini yang ikatan yang kedua. Nah, segini sudah cukup ya. Kemudian jangan lupa dicuci sampai bersih untuk daun kemanginya. Lanjut di sini aku mau siapkan ada daun bawang sebanyak 2 batang. Untuk daun bawangnya bagian batangnya kita potong kecil-kecil seperti ini. Untuk bagian daunnya dipotong lebar ya, sekitar 1 cm untuk tingkat panjangnya. Nah, segini sudah cukup. Kemudian sisihkan ke dalam mangkuk untuk kita siapkan daun bawangnya. Kemudian lanjut di sini ada tomat hijau sebanyak 2 buah, tomat merah 1 buah. Untuk tomat hijaunya dipotong-potong seperti ini ya, potong diperkecil. Nanti ini sebagai rasa pendukung asam segarnya yang lebih mantap ya. Begitu juga sama tomat merahnya dipotong diperkecil. Kita sisihkan ke dalam mangkuk. Kemudian lanjut siapkan cabai rawit hijau utuh sebanyak 30 buah. Dan aku siapkan di sini ada bumbunya, bawang putih dan bawang merah. Perhatikan ya teman-teman cara membuat bumbu untuk kuah pindang, untuk masakan iga kuah pindang yang nanti rasanya benar-benar enak banget. Pokoknya dijamin bikin kalap makan. Nah, semua perbumbuan ini sudah aku cuci bersih ya teman-teman, dipersingkat waktu. Ini dia bumbu halusnya, bawang putih 5 siung, bawang merah 15 buah, kunyit 2 ruas jari, jahe 1 ruas jari, cabai merah keriting 6 buah. Kemudian untuk bumbu aromatiknya, ada daun salam sebanyak 3 lembar, serai 4 batang, lengkuas 2 ruas jari. Nah, lanjut ya. Di sini aku mau belah menjadi 2 bagian lengkuasnya dan digeprek seperti ini. Begitu juga sama untuk serai 4 batang ini kita geprek ya menggunakan ulekan seperti ini dan kita sisihkan. Kemudian lanjut aku mau eksekusi untuk bumbu halusnya. Pertama-tama untuk bawang putih, bawang merah diperkecil dulu, dipotong-potong kecil ya seperti ini. Bawang merahnya juga sama, dipotong diperkecil. Untuk jahenya juga sama, begitu juga sama ya, diperkecil. Dan kunyit juga sama, kita potong-potong kecil. Dan cabai merah keriting dipotong menjadi 3 bagian, diperkecil juga. Masukkan ke dalam blender bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, dan cabai merah keriting. Tambahkan terasi udang 1 sendok teh. Tambahkan air secukupnya untuk mempermudah dihaluskan dalam blender. Kemudian blender sampai benar-benar halus ya, sampai mendapatkan tekstur halusnya seperti ini. Ini dia teman-teman penampakannya, bumbu-bumbu yang harus kita siapkan ya. Ini memang banyak. Nah, saatnya kita memasak. Siapkan wajan dan tuangkan minyak secukupnya untuk menumis bumbu halus. Kemudian masukkan bumbu halusnya dan kita tumis sampai benar-benar kering teman-teman. Sampai matang ya. Nah, keringnya seperti ini. Ini bumbu halusnya sudah matang. Nah, karena aku tidak mau banyak minyaknya, ini aku kurangi ya minyaknya, jadi kita buang. Ditiriskan seperti ini, kemudian pisahkan menggunakan sendok. Nah, aku ambil sebanyak 3 sendok minyak sayur yang masih tersisa. Segini sudah cukup, masukkan lengkuas, serai, dan daun salam. Kita tumis kembali, berbarengan sebentar ya. Kemudian tambahkan air sebanyak 1,7 liter. Sebanyak 1,7 liter ini menyesuaikan kapasitas adanya iga sapi sebanyak 1 kg ya teman-teman.
Kemudian asam kandis 5 iris, tambahkan asam jawa 5 biji, asam jawa matang ya. Asam jawanya kita masukkan langsung ya. Kemudian diaduk-aduk sampai merata. Setelah itu tambahkan garam sebanyak 3 sendok teh. Kemudian kaldu jamur 2 sendok teh. Setelah itu kaldu bubuk sapi 1 sendok teh, gula pasir 2 sendok teh, dan tambahkan saus tiram 1 sendok makan. Nah, ini dia teman-teman kuncinya ya, pakai saus tiram supaya nanti kuah pindangnya lebih mantap. Diaduk merata ya, kemudian kita masukkan iga sapinya. Nah, ini sudah masuk semua ya, iga tulang sapi, kemudian masukkan potongan nanasnya. Dan potongan daun bawangnya juga sudah masuk ya. Kita masukkan dan diaduk-aduk sampai merata. Ini udah mulai wangi banget teman-teman. Tinggal tes rasa, ini kurangnya apa? Ini rasanya cukup banget ya teman-teman, sudah pas, tidak perlu menambahkan garam lagi atau menambahkan penyedap lagi. Rasanya sudah pas dan mantap. Kemudian masukkan daun kemangi, cabai rawit hijau utuhnya. Nah, ini sudah masuk ya. Saatnya kita masak sampai 15 menit menggunakan api sedang. Biarkan dia mendidih dan diaduk-aduk sesekali sampai benar-benar ini aromanya keluar banget ya. Di tahap terakhir masukkan potongan tomatnya, potongan tomat hijau dan tomat merah. Diaduk-aduk sebentar dan matikan api kompornya. Segini sudah cukup ya. Kita angkat dan sajikan. Ini dia masak iga kuah pindang siap disajikan. Wow, ini rasanya mantep banget teman-teman, enak banget ya. Oh ya teman-teman, dengan catatan ya, aku tidak menggunakan air kaldu bekas rebusan atau bekas presto. Jadi aku menggunakan air baru ya untuk masak iga kuah pindangnya seperti ini, karena ini lebih berasa dan lebih enak teman-teman. Perpaduan iga sapi dan kuah pindang ini mantap banget, menyatu banget dengan nasi hangat. Dengan cara penyajiannya, rasa pedasnya ada cabai rawit hijau ya, tinggal digerus, ini mantap banget pokoknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.